Layanan referensi. Layanan ini merupakan salah satu fungsi utama perpustakaan yang berperan penting dalam membantu pengguna menemukan informasi yang relevan, akurat, dan sesuai kebutuhan. Dalam prosesnya, pustakawan dituntut tidak hanya memiliki keterampilan informasi, tapi juga menjunjung tinggi etika profesi. Etika layanan referensi menjadi pedoman moral sekaligus standar perilaku yang memastikan interaksi antara pustakawan dan pemustaka berjalan dengan profesional, adil, serta menghormati hak-hak pengguna. American Library Association. Layanan rujukan adalah sebagai layanan perpustakaan yang secara langsung berhubungan dengan pembaca dalam memberikan informasi dan pengguna sumber-sumber perpustakaan untuk kepentingan studi dan penelitian. Layanan rujukan secara sederhana, yang pertama ada layanan yang bersifat langsung, artinya dalam memberikan layanan itu betul-betul berhubungan langsung dengan para pemakai, terutama dalam memberikan informasi. Yang selanjutnya, memberikan informasi kepada pemakai, baik informasi yang sifatnya ilmiah untuk kepentingan studi dan penelitian maupun informasi yang bersifat tidak ilmiah. Dan yang ketiga, dalam memberikan informasi, petugas layanan rujukan dapat dengan leluasa menggunakan sumber-sumber baik yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Dan yang selanjutnya, membantu membaca atau pemakai perpustakaan dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan yang ada dengan sebaik-baiknya. Tujuan dan fungsi layanan referensinya, yang pertama, memungkinkan pemakai perpustakaan menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Yang selanjutnya, memungkinkan pemakai perpustakaan melakukan penulisan literatur dengan pilihan yang lebih luas. Dan yang terakhir, memungkinkan pemakai perpustakaan menggunakan koleksi rujukan dengan tepat guna. Permintaan informasi biasanya sangat bervariasi dan memerlukan jawaban yang tepat, lengkap, dan cepat. Oleh karena tugas layanan rujukan ini cukup berat, maka diperlukan petugas yang cakap dan sertifikat. Maka petugas layanan rujukan hendaknya memenuhi kriteria yang mana yang pertama, mempunyai pengetahuan yang dalam tentang sumber informasi yang dapat digunakan, khususnya perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang kejadian mutakhir, meskipun bukan berarti pengetahuan yang luas tidak mempunyai arti. Yang selanjutnya, mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mengambil keputusan dan melakukan strategi penelusuran informasi, termasuk apakah perlu mencari sumber informasi lain dari luar perpustakaan atau menyerah tidak dapat menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, teliti dalam memeriksa indeks bacaan atau data dalam label dan dalam menyalurkan jawaban untuk memakai perpustakaan. Permisi Bu, ada kamus bahasa Rusia enggak ya Bu? Soalnya aku dari tadi cari-cari cuma ada bahasa Inggris, bahasa Arab, Indonesia Bu kamusnya. Ada Mbak, cari di rak. Udah Bu, saya dari tadi nyari, nggak ketemu-temu. Interaksi tersebut menjelaskan bahwa sikap pustakawan sangat tidak mencerminkan kode etik pustakawan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan, yang dimana pustakawan dituntut untuk bisa membantu pemustaka dan menjadi tutor. Yang pertama mengenai privasi, yang kedua tentang kesetaraan akses, yang ketiga kebebasan intelektual, yang keempat kompetensi profesional, dan yang terakhir hak cipta. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, itu saya lagi nyari koleksi kamus. Di sini tuh ada koleksi kamus apa aja ya Bu? Baik, sebentar saya coba carikan terlebih dahulu.
Silakan Mbak untuk menulis koleksi apa yang dibutuhkan. Bisa menuliskan judulnya atau nama penulisnya. Ini Bu. Oh iya Mbak. Sebentar ya Mbak. Oke. Ini Mbak koleksi yang Mbak cari. Oh ya, makasih. Jadi kesimpulan dari dua interaksi tersebut bahwa pustakawan harus melayani pemustaka dengan sebaik-baiknya. Pustakawan harus menerapkan psikologi perpustakaan dan etika pustakawan dalam melayani pemustaka dikarenakan pustaka merupakan individu yang beragam dengan sifat yang beragam pula. Kita bisa cari misalnya koleksi yang mau kita pilih dari lewat konten dari perpustakaan itu. Jadi caranya begini. Nah, ini adalah tampilan dari Online Public Access Catalog yang merupakan sistem katalog online yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses informasi tentang koleksi perpustakaan, termasuk juga koleksi referensi. Nah, cara menggunakannya kita dapat memasukkan pencarian dan kita dapat memilih jenis pencarian yang dilakukan dengan memasukkan kata kunci yang relevan dengan topik yang ingin dicari, seperti berdasarkan pengarang, subjek, atau judul. Nah, kita ingin mencari koleksi referensi dari Kamus Rusia. Kita klik koleksinya, Kamus Bahasa Rusia. Kemudian kita dapat melihat ketersediaan koleksi referensi tersebut. Nah, yang eksemplar pertama ternyata sedang dipinjam, namun masih tersedia koleksi yang lainnya. Kita dapat melakukan peminjaman pada koleksi yang masih tersedia sebagai referensi yang diinginkan oleh pemustaka. Nah, sebelum itu, pemustaka harus memiliki ID anggota sebagai anggota dari perpustakaan tersebut untuk melakukan peminjaman. Nah, transaksi sirkulasi ini dilakukan oleh pustakawan. Kemudian memasukkan kode eksemplar yang ada di buku tersebut yang masih tersedia. Kemudian klik pinjam oleh pustakawan. Nah, ini dalam sistem online public access catalog, transaksi telah selesai, yaitu transaksi peminjaman dari buku koleksi referensi kamus tersebut. Nah, dalam area anggota ini adalah ID anggota yang kita gunakan untuk melakukan peminjaman. ID anggota dibuat sebagai kita menjadi anggota dari perpustakaan tersebut. Nah, klik masuk. Nah, di sini tertampil bahwa peminjaman kita sudah tersistem ya di sini, peminjaman saat ini dan tanggal kembali sudah tanggal pinjam dan tanggal kembali sudah dicantumkan